salam sehat kayak luar biasa. Hari ini seorang petani paneli dari Singaraja, Bali. Tentu motivasi saya adalah mentalitas singa, para sahabat. Saya menerapkan 5K. Hari ini pun saya berjumpa dengan artis yang sering kita tonton di SCTV ya, Pak. Ya, perkenalkan nama? Saya Dimas. Mas Dimas Anggara ya. Nah, teman-teman para sahabat, teruslah kita 5K. Pertama berkomunikasi, berani kita berteman sama beliau. Terus kita bangun komunitas. Kalau seorang artis mungkin dengan sesama artis. Kalau saya seorang petani, ya sesama petani paneli. Ingat para sahabat, petani atau panilah harga termahal di dunia. Perlu kita ingat dari Sabang sampai negara, dari Merauke, negara kita negara agraris. Jangan sampai menangis jadi negara. Kita tinggal di negara yang agraris. Para sahabat dimanapun Anda berada, mari kita dengan hiburan, dengan lain sebagainya, karena hidup ini butuh kebahagiaan. Maka kalau mencari kebahagiaan, tontonlah filmnya Mas Anggara ya. Oke, Mas Anggara, terima kasih atas kenalan dan salamnya. Wilayah DSW Channel dengan Paneli. Tentu saya belum melanjutkan tadi. K yang ketiga, berkolaborasi. Petani pun harus berkolaborasi dengan para artis. Terus K yang keempat, mulailah kita belajar berkomitmen sehingga kita memiliki suatu kejujuran dan keterbukaan sehingga kita menjadi orang-orang yang dipercaya. Jadi artis, jadi petani harus dipercaya. Pertahankan kejujuran. Tentu K yang kelima harus kita capai sebagai warga. Oke para sahabat, lanjut. Tadi saya habis sharing santai sama Mas Anggara, yaitu artis yang sering top di SCTV. Tentu hari ini saya juga akan melanjutkan kegiatan saya seorang petani. Karena di tahun ini, di bulan ini, di tanggal ini, saya akan melakukan proses pembelajaran bagaimana kita proses sebuah paneli basah ini menjadi kering. Tentu di sini juga kita belajar bersama para sahabat. Kita dari petani belajar yang daripada yang tahu, dan tentu juga kita wajib berbagi kepada yang belum tahu. Belajar dari yang lebih tahu dan wajib berbagi kepada yang belum tahu para sahabat. Tentunya generasi muda kita, mulailah kita manfaatkan lahan-lahan pekarangan rumah kita untuk menanam paneli. Segini uangnya 2,5 juta. Hari ini kita processing. Saya sekarang berada di Canggu, Bali. Tentu kenapa saya tertarik dengan budaya paneli ini, para sahabat? Selain dari kita perlakukan tanam paneli ini dengan tekun, tentu juga ketika setiap produk itu sulit dibudidayakan, bahkan banyak masalahnya, tentu harganya akan lebih bertahan lama para sahabat. Kenapa demikian? Karena itulah yang akan memberikan nilai yang sangat luar biasa para sahabat. Para sahabat, sebelum kita memulai processing kita hari ini saya dapatkan ilmu dari pembina saya, yaitu dari Pak Profesor Made. Tentu masih banyak kekurangan yang saya dapatkan, tentu nanti juga teman-teman bisa koreksi, komen, dan lain sebagainya, karena tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang hebat, kaya luar biasa, dan pintar luar biasa ketika kita tidak banyak teman. Dengan paneli kita banyak pemilih. Saat pertama kita harus pisahkan polong paneli dari tandanya para sahabat. Caranya memisahkan tentu dengan pelan hati. Nah seperti ini. Nah karena apa? Penting dalam pemisahan polong dan tandan ini, buah paneli ini kita tidak ada yang bocor. Kalau ada bocor, nanti ketika proses prosesinya ini bocor sehingga kadar panelinya akan terbuang para sahabat. Lalu kita harus pisahkan dulu sebelum kita melakukan proses pencelapahan para sahabat. Kita semua dulu ini pisahkan. Nah nanti berikutnya kita sortasi dulu para sahabat. Setelah kita pisahkan antara tandan dan polong vanila ini, tentu kita juga bagaimana nanti sortasi, di mana dari diameter dan juga panjang dari polong vanila ini kita pencelupan. Tentu yang kecil ini tidak seperti standar yang seperti kita ketahui bersama, ada teman yang punya YouTube dan sebagainya, dengan proses pencelupan dengan suhu 70 derajat itu tidak bisa diperlakukan sama antara polong kecil dan polong besar para sahabat. Karena demikian, kalau yang kecil lama direbus tentu akan gosong, akan locot ya para sahabat. Tapi kalau yang agak besar tidak masalah, dia mungkin 4 menit, dan juga ini nanti kita kisaran 2,5 menit para sahabat. Oke, next, tonton nanti berikutnya. Ini ya. Ini jangan sampai nanti ini misalnya, nah biar kayak gini ya. Nah contoh nanti kalau ada yang kecil ya, jangan sampai nanti. Nah kalau ini kan luka ya, ya. Kalau yang tadi ya biar gak luka, ya ini biar gini dia. Nah kan nggak luka kan? Ya biar seperti itu. Ya, ini buah vanili tua ini. Kalau sudah gini tua,
nggak dipanen umur sampai memasuki 8 bulan ya. Nah, nggak ada kelihatan Ibu Aman. Nah teman-teman sekalian kita pisahkan tandan dan polongnya untuk kita langsung melakukan sortasi. Yang panjang, yang besar kita taruh di yang besar. Yang kecil kita taruh di yang kecil karena proses pencelupannya ini berbeda antara yang besar, kecil dan menengah ya. Next. Melakukan processing panel ini ketika kita melakukan langkah pencelupannya. Nah teman-teman bisa simak nanti terus video saya teman-teman. Ini saya ada 8 kilo polong paneli. Nah dari 8 kilo ini kita tidak semuanya dapat 8 kilo paneli berat bersih basah para sahabat. Ini kurang lebih ada sekitar 250 gram ini jadi tandan teman-teman. Memang tandan ini tidak berat dia. Tidak seberat seperti buahnya seperti ini teman-teman. Nah dari hasil pertanian sekarang. Oke para sahabat tani lanjut sortasi hari ini. Ternyata proses pembelajaran ketika pakai kita dapat ilmu baru para sahabat. Kita selain dari kita pisahkan tandan paneli dengan buahnya, tentu di sini kita langsung melakukan sedikit sortasi sebelum melakukan pencelupan buah paneli para sahabat. Nah, sortasi ini penting kita lakukan sebelum pencelupan karena proses pencelupan itu tidak sama waktunya para sahabat. Nah, kalau misalnya sesuai dengan standar yang kita tahu di teman-teman di berbagai referensi bahwa pencelupan polong paneli itu dengan suhu 70 derajat bisa sampai 5 menit ya kalau polongnya diameternya besar para sahabat. Nah, tentu diameter ini sebagai ukuran untuk kita memberikan waktu pencelupan yang sama. Nah, ketika diameternya berbeda, lebih kecil kita akan lebih cepat kita celupkan. Artinya kalau ini 5 menit, ini kita 3 menit. Dan juga yang diameter kecil dan pendek seperti ini juga bisa hanya 2 menit para sahabat. Kenapa demikian? Kenapa bukan harus ukuran panjang pendeknya paneli sebagai sortasi untuk pencelupan? Karena ketebalan itu kita bisa ukur dari diameter. Kalau panjang pendeknya itu tidak mempengaruhi bahwa panel itu sudah sampai ke tengah ke dalamnya panas para sahabat. Tapi diameter lah yang akan lebih kita dapat 50% yang memiliki kualitas diameter yang bagus. Sekitar 30% kita dapat juga yang grade B. Nah ini C-nya sekitar 20% para sahabat. Nah tentu ini menjadi dari 1% dari berat semua buah panel ini. Oke, simak terus video-video saya action melakukan pencelupan buah paneli. Oke para sahabat, sebelum kita melakukan pencelupan, terlebih dahulu kita bersihkan dulu polong paneli ini dengan air bersih. Kenapa demikian para sahabat? Biar nanti polong-polong paneli kita ini bersih, tidak ada semacam bakteri atau apapun teman-teman sebelum kita melakukan pencelupan. Artinya nanti akan memberikan kualitas buah kita itu pun prosesnya bersih para sahabat. Ini penting sebelum kita melakukan pencelupan, kita bersihkan dulu polong-polong paneli kita. Oke, next. Oke para sahabat, sebelum kita melakukan pencelupan, terlebih dahulu kita bersihkan dulu polong paneli ini dengan air bersih. Kenapa demikian para sahabat? Biar nanti polong-polong paneli kita ini bersih, tidak ada semacam bakteri atau apapun teman-teman sebelum kita melakukan pencelupan. Artinya nanti akan memberikan kualitas buah kita itu pun prosesnya bersih para sahabat. Ini penting sebelum kita melakukan pencelupan, kita bersihkan dulu polong-polong paneli kita. Oke, next. Ini Pak. Oke, lanjut kita persiapkan wajan sama kompor. Untuk pancinya kita kasih air yang secukupnya ketika kita nanti masukkan polong paneli ini biar nggak meluap. Oke, kita pakai air bersih lah, aqua. Ini paneli minum aqua. Kita makan minum aqua. Ini yoga. Ini training sama ibunya, ini ilmu kamu bermanfaat sekali walaupun baru belajar kita bersama. Jarang loh kita ada kegiatan seperti ini. Jarang yang ada mau biaya, kamu bekerja di sini dapat ilmu lagi yang tidak akan habis-habis ya. Nah, lagi. Jadi kita seperempatnya karena rebusan. Terus.
Oke, ini ke bawah angin. Biar suhunya 70 derajat kita sudah bawa pengukurannya. Oke, santai dulu.